Jadi ada excess cost over book value yang teman-teman pertama kali cek, kemudian excess cost over book value-nya dialokasikan ke beberapa aset dan goodwill. Kemudian kita buat jurnal transaksi mulai dari beli, net income, dividen, sama amortisasi. Yang perlu diperhatikan di sini, angka net income sama dividennya tidak tertulis jelas langsung begitu. Kalian harus baca sendiri dari laporan keuangannya S. Sekali lagi ya, net income dan dividen yang dilihat itu yang punyanya S. Kita sebagai P menerima net income dan dividen dari S. Net income-nya S 60.000, dividennya S 20.000, kita dapetin 70%-nya. Yang agak berbeda di sini lagi adalah konsep mengenai dividen yang kita terima sebagai P, kita ada yang masih bentuk piutang dividen 7.000. Sehingga harusnya kita terima 14.000 itu tidak bisa cash semua. Yang piutang 7.000 berarti yang cashnya 7.000. Setelah jurnal transaksi selesai, kalian siapkan saldo akhir investment in S dan income from S. Sekaligus analisa excess fair value over book value, tabel unamortized excess. Kita menuju ke persiapan jurnal kertas kerja. Jurnal kertas kerja itu dasarnya ada 5. Eliminasi, terus mencatat NCS share, NCI, eliminasi lagi, alokasi, dan amortisasi. Tambahan ya, yang dasar kan ada 5. Kalian kenali jurnal tambahan-tambahan berikutnya. Di setiap chapter yang akan kita pelajari ke depan, akan ada tambahan terus untuk jurnal transaksi dan kertas kerjanya. Nah, di sini ada 1 tambahan untuk jurnal kertas kerja. Ini opsional. Jadi kalau yang 5 tadi itu pasti segala kejadian di perusahaan ada. Tapi kalau yang ini tergantung ceritanya. Di sini tadi kan muncul konsep hutang piutang dividen antara induk dan anak ya. Yang tadi S membagi dividen, ada yang masih bentuk piutang, dividen receivable 7.000. Nah, itu memunculkan konsep hutang piutang antara induk dan anak yang harus dieliminasi. Harus dieliminasi biar nggak kedobelan. Biar dividen 14.000 nggak kedobelan lagi, ada yang 7.000 nanti jadi 21, itu salah. Harusnya kan dividennya memang cuma 14, saking bentuk tunai 7.000, bentuk piutang 7.000. Nah, supaya nggak terjadi kedobelan, jika ada reciprocal transaksi antara parent sama subsidiary, biasanya bisa berupa interest payable, interest receivable, atau hutang piutang dagang biasa, account payable, account receivable, itu harus dieliminasi. Eliminasinya hutangnya di debit, asetnya di kredit ya, biar hilang. Senilai dividen receivable yang tadi ada di kolom laporan keuangannya P. Setelah kalian menyiapkan jurnal kertas kerja, jadi fungsi kertas kerja itu nggak berhenti sampai jurnal aja, bukan jurnal kertas kerja aja. Justru dengan bantuan jurnal kertas kerja ini, nah ini loh namanya kertas kerja konsolidasi teman-teman. Ada 3 laporan yang ada di kertas kerja konsolidasi yang kita amati ini. Yang pertama adalah laporan laba rugi, income statement. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, return earning statement. Yang terakhir adalah balance sheet atau neraca. Kita kerjakan satu-satu, saya jelaskan satu persatu, mulai dari laporannya harus urut. Kalian harus buat laba rugi dulu biar bisa buat perubahan modal. Perubahan modal harus jadi dulu baru bisa lanjutkan neraca ya. Apa sih yang dimaksud dengan consolidated financial statement? Seperti yang pernah kalian download di tugas AFL 1 yang sebelumnya. Teman-teman di sana sudah belajar mencari financial statement-nya PT TBK yang bisa kalian akses, bisa kalian download itu. Itu kebanyakan adalah perusahaan yang sudah hasil gabungan. Konsolidasi itu apa? Jadi kita parent punya berapa anak perusahaan itu sudah kita gabungkan jadi satu laporan keuangan, itu namanya consolidated financial statement. Di sini kita P memiliki 70% S. Nah, ternyata menggabungkan laporan keuangan itu tidak semudah P ditambah S begitu saja. Tapi ada sesuatu yang ada adjustment and elimination-nya. Coba amati untuk penjualan, karena tidak ada sesuatu jurnal kertas kerja apapun. Kalian ingat-ingat ya, yang tadi kita buat jurnal kertas kerja itu nggak ada sama sekali debit ataupun kredit yang menyangkut akun sales kan. Nah, oleh karena itu salesnya boleh langsung ditambah. 200 tambah 140 ya sudah, 340.000 itu. Nah, nanti kalau income from S, nah salah satu jurnalnya kan yang di paling awal itu loh teman-teman. Yang di jurnal pertama, jurnal kertas kerja, income from S kan ada di debit. Dihilangkan, dieliminasi. Nah, di sini loh pengertian eliminasi itu semakin kelihatan. 29750 kredit ya. Sales, income itu pendapatan, saldo normal di kredit. Jadi kalau muncul sesuatu yang di debit, 29750 kredit,
dikurangi 29750 yang di debit, makanya 0. Nah, income from S itu memang harus menghasilkan angka yang 0. Supaya angka pendapatan dari S itu tidak kedobel-dobelan dicatat oleh P sama oleh S. Terus kemudian cost of sales, semua ini beban itu saldo normalnya debit. Sehingga kalau ada jurnal kertas kerja kita yang di debit ya nambah. 80 tambah 50 tambah 12,5 jadi 142,5. 40 tambah 20 tambah 5 jadi 65. NCI share-nya yang sebelumnya belum muncul, kita tadi munculkan di kertas kerja. Nah, menariknya adalah income statement, semua pendapatan dikurangi semua beban. Pendapatannya sales dikurangi COGS, expense. Nah, ternyata teman-teman, hasil labanya 84250 di laporan gabungan itu sama dengan laba yang dilaporkan sama P. Nah, itu menariknya ketika kalian bekerja konsolidasi. Mungkin ada yang muncul pertanyaan di sini, silakan ditanyakan dulu. Setelah income statement-nya jadi, laporan keuangan kedua yang bisa kalian buat adalah return earning statement atau laporan perubahan modal. Bisa dilihat di sini ya, return earning pada akhirnya di laporan konsolidasian itu yang muncul hanya return earning P. Return earning S-nya kan dieliminasi tadi. Di jurnal kertas kerja yang ketiga tadi. Nah, ini kan tujuannya mengeliminasi return earning S. Sehingga return earning S itu di laporan konsolidasi harus 0. Net income jangan dijumlahkan ya punyanya P sama S. Kalian ambil net income dari laporan yang tadi. Yang sudah selesai, laba rugi selesai, masukkan. Dividennya S 20.000 itu dieliminasi. Jurnal kertas kerja yang pertama dan kedua, nah ini kan mengeliminasi, mengenolkan saldo dividen S. Sehingga dividen S tidak muncul di laporan konsolidasi. Modal awal ditambah net income kurangi dividen, namanya modal akhir. Menariknya adalah return earning yang disajikan di laporan konsolidasi sama dengan return earning-nya P. Terakhir, laporan keuangan yang terakhir kita buat adalah neraca. Neraca itu aset semua saldo normalnya debit, liability equity semua saldo normalnya kredit. Jadi untuk aset kalau yang nggak ada adjustment elimination-nya ya tinggal dijumlah saja. Nah kalau yang ada seperti ini, misalnya 40 tambah 30 tambah 12,5 debit kurangi 12,5 kredit begitu. Investment in S 365 kurangi yang di kredit. Perhatikan ada akun-akun yang harus 0 ya. Dividend receivable, piutang resiprokal tadi harus 0. Investment in S harus 0. Unamortized excess pada akhirnya dialokasikan juga 0. Terus untuk akun yang liability dan equity, yang menarik adalah common stock. Common stock itu yang punyanya S dieliminasi. Jadi nanti yang muncul di laporan konsolidasi hanya punyanya P. Neraca ini kalian buat dengan benar jika semua aset dijumlah harus sama dengan liability plus equity. Nah, itu sih teman-teman, itu namanya gunanya kertas kerja konsolidasi. Terus ini saya tunjukkan kalau diposting jadi laporan consolidated financial statement itu seperti apa.